Kesimpulan kaidah-kaidah dalam cara ini, syuhroh dan istifadhah, ialah yang pertama, tersebarnya kemasyhuran dan membuahkan keyakinan atau sangkaan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Melanjutkan video kami yang kemarin tentang Kiai Fahrur. Kiai Fahrur menuliskan secara ilmu fikih telah diatur bahwa cara pengakuan nasab adalah dengan syuhroh wal istifadhah, yakni telah terkenal secara luas dalam masyarakat di sebuah wilayah bahwa si fulan adalah keturunan si fulan tanpa ada bantahan dan sanggahan dari ulama yang otoritatif yang dibenarkan secara syar'iyah. Di sini saya dapat memahami bahwa beliau tidak terlalu mendalami istilah yang digunakan di dalam kitab-kitab nasab. Dan beliau hanya mengacu kepada kitab-kitab fikih seperti Muhnil Muhtaj, Nihayatul Matlab, Al-Hawil Kabir, dan sebagainya. Sehingga di dalam mendefinisikan dan menggambarkan syuhroh wal istifadhah tidak seperti yang digambarkan di dalam kitab-kitab nasab. Husain Haidar Al-Hashimi menyebutkan kriteria syuhroh dan istifadhah yang diterima di dalam pengisbatan nasab sebagaimana berikut. Fahasilu dhawabiti hadhi thariqati hiya al-awalu al-istifadhatu fis sima'i istifadhatan turisu ilman aw dhannan qawiyan. Wasani intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khususi au fil wasaikil bayinat. Wasalisu kidamun nisbati wasyuhrati. Warrobingu antakuna asyuhratu fi qabilatihi au fil baladil asliyi la fi baladi hijratihi. Jadi jelas. Kesimpulan kaidah-kaidah dalam cara ini, syuhroh dan istifadhah, ialah yang pertama, tersebarnya kemasyhuran dan membuahkan keyakinan atau sangkaan yang kuat. Itu harus masyhurnya dan tersebarnya itu dengan masyhur, bukan di kalangan tertentu saja. Terus membuahkan keyakinan dan sangkaan yang kuat. Yang kedua, tidak adanya penentangan secara umum dan khusus. Tidak ada yang menentang. Atau di dalam catatan-catatan yang jelas. Tuh. Terus yang ketiga, tuanya nasab dan kemasyhuran. Yang keempat, syuhrohnya berada di kabilah asalnya atau daerah asalnya, bukan di daerah hijrahnya. Kan gitu tuh. Husain Haidar Rosail fil ilmil ansab, halaman 103. Jika saya diperkenankan bertanya, apakah nasab Ba'alawi sudah memenuhi syarat syuhroh dan istifadhah? Padahal kemasyhuran nasab Ba'alawi baru mulai dikenal semenjak masa Ali bin Abu Bakar Asy-Syakron yang wafat 895 Hijriah. Sebagaimana penuturan Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi, murid Habib Abdullah Al-Haddad. Bahkan lebih dari itu. Silahkan Anda buka di dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi bahwa pengisbatan nasab Ba'alawi sebanyak 2 kali. Pertama di masa Ubaidillah dengan
300 saksi dari penduduk Irak, dan 300 saksi dari penduduk Hadramaut ketika melaksanakan ibadah haji di Mekah. Dan kali yang kedua adalah di masa Ali bin Muhammad Jadid wafat 620 Hijriah, yang biografinya disebutkan di kitab-kitab Ba'alawi. Ia juga yang melakukan pengisbatan nasab Ba'alawi dengan saksi ratusan orang, baik dari penduduk Irak atau para jamaah haji yang hadir di saat itu. Informasi ini hanya dapat ditemukan di kitab-kitab internal Ba'alawi, dan tidak saya temukan sama sekali di kitab-kitab eksternal Ba'alawi. Kan lucu itu. Yang menyebutkan internal Ba'alawi, kitab-kitab internal Ba'alawi, kitab-kitab yang di luar atau eksternalnya Ba'alawi tidak menyebutkan sama sekali. Dari ratusan orang ini, bahkan bisa jadi lebih dari 1000 orang. Siapa saja yang menyaksikan pengisbatan nasab Ba'alawi ini? Apakah logis jika satu kejadian yang disaksikan oleh ratusan orang, bahkan ribuan orang, tapi tak satu pun dari mereka, khususnya kalangan ulama yang hadir dalam kejadian itu, yang menyebutkan dan menjadi saksi atas kebenaran pengisbatan nasab itu? Maka jika tidak bisa dibuktikan dengan data, maka kuatlah indikasi bahwa kedua kisah tersebut adalah kisah yang fiktif karena tidak dikuatkan dengan data. Ini suatu ilmu yang luar biasa buat kita telaah bersama-sama, bahwa pengisbatan nasab Ba'alawi itu 2 kali. Itu pun yang menginformasikan adalah kitab-kitab internal Ba'alawi sendiri, kalangan dari kaum Ba'alawi sendiri. Sedangkan eksternal, kitab-kitab yang di luar Ba'alawi itu tidak ditemukan. Berarti ada sesuatu, ada udang di balik rempeyek. Jelas. Berarti yang mempubliskan ya golongan mereka sendiri. Ini kan tidak berimbang. Makanya harus ada kitab sezaman eksternal, bukan internal. Itu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.